Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di hari keempat proses pembongkaran dari bangunan-bangunan liar di sepanjang Jalan Gabus, tepatnya bangunan yang memakan badan kali, di sini sudah rata. Tinggal beberapa bagian tiang-tiangnya ke arah kali yang harus dilanjutkan proses pembongkarannya agar dapat diperlebar kalinya dan diperdalam. Ya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai. Bongkar semuanya. Oke? Mantap. Bongkar. Setelah sebelumnya mendapat tantangan dan penolakan dari warga dikarenakan warung-warung atau juga bangunan-bangunan liar yang di sana dibongkar tanpa ada pemberitahuan. Sebenarnya mereka menggunakan lahan yang seharusnya milik pemerintah dan harus dikembalikan atau dipergunakan untuk proses pelebaran sungai dikarenakan sungai yang menyempit mengakibatkan banjir yang cukup besar di kawasan ini. Nah, proses negosiasi telah dilakukan. Pada akhirnya warga setuju dan Pak Gubernur akhirnya KDM ya Kang Deddy Mulyadi memberikan ganti rugi terhadap bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jalan ini yang memakan badan kali. Proses pengerukan juga sudah mulai berlangsung, nanti kita bisa lihat di video berikutnya, termasuk di depan dari SMKN 1 Tambun Utara yang ada di samping kita. Kemudian ke arah ujung ya, ke arah pertigaan di mana kali sepak ini akan berbelok ke arah perumahan, itu juga sudah mulai ada proses penggalian ataupun pelebaran dari kali. Jadi tidak menunggu waktu lama ya, proses pelebaran kali langsung dikerjakan. Di bagian pinggir jalan di sini kita lihat adanya tanah-tanah yang sudah juga dikeluarkan dari kali. Kemudian adanya bangunan-bangunan yang sudah rata sisi bawahnya dan puing-puing itu ada yang berserakan. Kemudian lagi ada yang sudah diangkut oleh para pengepul barang-barang bekas ya, karena itu juga menjadi rezeki bagi mereka. Tinggal mungkin masalah berikutnya adalah penanganan sampah yang masih ada di beberapa lokasi yang kita lihat di mana masyarakat membuang sampah ke pinggir kali, kemudian diharapkan kali dapat membawa sampah mereka sampai ke laut dan masalahnya hilang. Kita berhenti sejenak di sekitar sini, dapat kita lihat bangunan yang tadinya ini adalah bekas rumah makan, saat ini sudah rata dengan tanah, puing-puingnya juga sudah dirapikan ya, tinggal mungkin nanti akan dikeruk dan dilanjutkan dengan proses pelebaran kali. Beberapa pepohonan yang cukup besar ada yang ditebang dan kemudian diangkut kayunya agar area-area tersebut dapat dilakukan pelebaran. Banjir yang terjadi di awal Maret minggu pertama ini menenggelamkan jalan Gabus Raya ini, dan salah satu ciri khas dari jalan Gabus adalah adanya tugu ataupun penanda dari golok ya. Dan seperti yang kita ketahui, Gabus memang adalah daerah Jawara Betawi yang juga pada dulunya zaman Belanda itu melakukan perlawanan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sampah-sampah yang kita lihat juga dibuang di pinggir jalan selain di pinggir kali yang ada di sana. Nah, beberapa masukan dari netizen ada yang menginformasikan bahwa di gang-gang sempit ya, itu sampah-sampah tidak ada tempatnya, kemudian tidak ada yang mengangkut. Mungkin bisa dibicarakan, dimusyawarahkan dengan RT ataupun kepala desa setempat agar sampah dapat dibuang ya ke lokasi-lokasi yang seharusnya. Jadi tidak di pinggir jalan atau di pinggir kali, karena selain menambah dari kali menjadi sempit tentunya ya, ditambah lagi ada sedimentasi, juga faktor kebersihan kesehatan lingkungan akan semakin berkurang.
Dengan adanya proses pembongkaran ini, kita harapkan jalan Gabus Raya menjadi lebih rapi ya. Mudah-mudahan disiapkan juga trotoar karena kita tidak lihat adanya jalur pejalan kaki di bagian pinggir. Lalu sungainya melebar yang saat ini di beberapa lokasi kita lihat itu hanya sekitar 1-2 meter saja. Ditambah lagi di dalam kali tersebut ya, banyak sampah yang bertumpuk, bahkan sampah-sampah tersebut mengendap bersama dengan tanah-tanah ya ataupun lumpur. Nah, ini di bagian pinggir dapat kita lihat bangunan-bangunan yang tadinya mungkin dipergunakan untuk showroom ya, showroom motor, kemudian juga jual pulsa, tempat makanan, dan ada yang menggunakan sebagai tempat tinggal. Kali ini sudah rata ya dengan jalan, tinggal dilanjutkan proses pelebaran. Di samping kita ini adalah pasar sebenarnya. Seperti biasa pasar tentu terkadang ada yang parkir, ada yang berjualan, maka akan membuat badan jalan menyempit. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Dan itu ada di banyak lokasi di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi. Ditambah lagi permasalahan pasar adalah sampah seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini ada jalan akses masuk ke perumahan dan ada jembatan. Nah, di sana itu sudah mulai pelebaran kali, pengerukan yang kita lihat. Ke arah pertigaan yang ada di ujung sana, puing-puing dari bangunan-bangunan yang sudah dihancurkan ini masih bertumpuk di pinggir jalan. Nampaknya membutuhkan sedikit waktu lagi sehingga keseluruhannya dapat diangkut dan proses pelebaran dapat dilanjutkan. Nah, di bagian ujung setelah pintu air ya, dapat kita lihat di sini ada semacam tempat penampung air yang cukup besar. Nanti kita akan lihat ke area ini lebih detail ya, kita akan turun ke jalan. Di ujung sana itu ada jembatan, di bawah jembatan ada semacam saluran air. Nah, itu berasal dari rumah-rumah warga yang ada di sini. Serta ada 2 ya, kalau kita perhatikan ada komplek perumahan warga yang di sisi kiri yang jalannya sudah dibeton, kemudian yang lurus juga ada. Air-air itu berasal dari sana dan juga lahan-lahan yang ada di seberang. Nah, ini adalah titik paling akhir dari area yang dibongkar. Dapat kita lihat puing-puing yang ada di sini dan masuk ke dalam proses pelebaran kali. Nah, jarak dari titik pembongkaran utama di sekitar pintu tol Gabus tadi adalah kurang lebih 1,1 km. Nah, jarak tersebutlah panjang dari area kali sepak yang akan dilebarkan sehingga nanti menjadi lebih luas ya daya tampung airnya dan masyarakat lebih terlindungi. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang susah, ya kan? Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Pak. Siap, setuju kan? Siap, Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, nggak numpuk sampah, rapi dan bersih kan? Benar. Jadi setuju saya bongkar? Setuju, Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, ya diganti. Alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Bapak. Ya, tapi ini oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Bukan marah Pak. Ya, oke ya. Udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai. Bongkar semuanya. Oke? Mantap. Bongkar. Ayo.